terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Pintu Kertas 1, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SDN Pintu Kertas 1, dan yang terhormat dan yang kami banggakan narasumber kita calon guru penggerak Ibu Windy Nistiani SPD, serta anak-anakku yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas berkat rahmat Allah, kita bisa berkumpul bersama pada siang hari ini untuk mengikuti acara seminar diseminasi budaya positif di sekolah yang merupakan penyelesaian dari modul keempat calon guru penggerak angkatan 9 Ibu Windy Nistiani. Untuk kelancaran acara ini, marilah kita buka dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Yesi Sasuni. Kepadanya dipersilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Menginjak acara selanjutnya, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN Pintu Kertas 1 kepada Ibu Supaisi SPD dipersilahkan. Bu Windy, SMP Bu Windy kelas 1, yaitu judul aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Nah, artinya di situ arti budaya anak-anak kita yang biasa sehari-hari dia lakukan seperti berbudaya keagamaan, misalnya sholat harus dilaksanakan, itu artinya harus ditingkatkan yang lebih baik lagi menuju ke tujuan seminar ini ya. Kemudian
aksi yang positif juga yang lainnya seperti tata tertib masuk sekolah, kemudian kebersihan, juga disiplin waktu, juga bukan hanya anak-anak saja, tetapi untuk para guru juga semuanya harus mengacu ke aksi nyata maupun budaya positif yang kita harapkan, terutama oleh CGP Ibu Windy Nestiani SPD. Nah itulah kita rasa bersyukur dengan adanya CGP di SDN Gintung Kelas 1. Itu sangat bahagia, gembira, juga banyak manfaatnya untuk SD kita, sehingga kita tidak lalai atau tidak jadi ada gerakannya ya, sehingga kita tidak lupa setiap ada acara CGP. Seperti kemarin juga ada visi-visi yang harus dicapai oleh SDN itu Kelas 1, itu yang kita harapkan. Memang seperti itu. Nah sekarang juga ini aksi nyata tentang budaya positif itu yang diharapkan memang oleh kita semua SDN itu Kelas 1 untuk mencapai kegiatan atau pelaksanaan yang kita harapkan untuk murid kita SDN itu Kelas 1 ya. Makanya itu sekali lagi Ibu merasakan manfaatnya adanya CGP ini. Alhamdulillah kita bersyukur. Sampai segitu ya Ibu, tidak panjang lebar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelancaran acara seminar kali ini, selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Suta Sukmana SPDI. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu alaihi wasallam wa salatu wassalamu ala Rasulillah sebelum saya memberi doa, saya atas nama guru-guru juga merasa bahagia, rasa bangga karena ada di antara kita yang menjadi CGP yang guru penggerak, dan mudah-mudahan menjadi guru penggerak yang sebenarnya yang aktif membawa perubahan di SD kita. Untuk ke depan mudah-mudahan ya, apa yang diprogramkan dari CGP, dari guru penggerak terimbas kepada kita semua sebagai guru pamong di SD kita. Mudah-mudahan ada perubahan. Nah, untuk mengawali doa pada hari ini mari kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan membaca surat Al-Fatihah kita bisa kelancaran, kemudahan dalam melaksanakan seminar. Mudah-mudahan tujuan apa yang diharapkan dapat tercapai sesuai apa yang kami lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Syakirin ya rabbana lakal hamdu kama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad wa nabi kerja wa Indonesia Rabbana hab lana min azwajina
الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Subhasumana atas pemimpinannya. Untuk acara selanjutnya kita sampai kepada acara inti, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Windy Nisbiani SPD. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Yuni selaku moderator yang telah memberikan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah karena atas berkat karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam acara ini. Aksi nyata, penyampaian aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SDN Kertas 1 yang berkenan hadir dalam acara ini. Juga saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Kertas 1, Ibu Sitaisi SPD yang senantiasa mendukung program guru penggerak ini. Baik, selawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita mulai, saya ada sedikit pantun ya Bapak Ibu, boleh ya? Boleh dijawab cakep gitu ya. Jalan-jalan ke Cipatat, pulangnya ke Cilamaya. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Mari kita belajar bersama. Oke, ya. Saya mulai saja Bapak Ibu. Ini mohon abaikan saja fotonya. Ini bukan caleg ya Bapak Ibu. Merah lagi. Ya, nah, sebelum saya menyampaikan lebih banyak tentang budaya positif, ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu ya. Yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju dengan beberapa pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju tidak? Gimana Ibu Puji, setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak, betul nggak Bu? Setuju. Yang lain bagaimana? Setuju apa tidak? Aku sih yes, aku no gitu ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, betul nggak Bu? Bisa nggak? Ya bisa jadi tidak gitu. Bisa jadi. Satu lagi, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, betul tidak? Betulkah? Nah, oke. Tebak-tebakan nih ya di awal ya. Nanti kita ada kejutan-kejutan di dalamnya nih Bapak Ibu. Next. Nah, ini topik-topik yang akan saya bahas. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Tadi yang kita jawab setuju, ada hukuman, ya ada penghargaan, nanti kita lihat. Lanjut lagi, keyakinan kelas, lalu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi. Oke, selanjutnya. Nah, kita bahas yang pertama dulu, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, di sini ada kegiatan ya. Kita main sesuatu dulu. Boleh minta 2 orang ke depan ya. Mungkin Bapak Ustadz Tata dan Bapak Ustadz Ewi bisa ke depan ya. Ya, bawa kertas ya Pak ya. Boleh bawa kertas. Bawa kertas dan apa nih? Ya, tulis lah ya. Nah, di sini ada ceritanya A dan B. A-nya siapa ya? Pak Ewi boleh lah ya. A, B. Sobek secari kertas sudah. Lalu Bapak Ebi menuliskan nama benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Pak Ebi. Apa tuh? Tulis yang berharga di kertas itu Pak. Boleh nama orang? Boleh. Cie. Tulis nama yang berharga apa saja lah terserah Bapak Ebi. Oke, sudah Pak? Panjang nih curhat kayaknya Bapak Ibu.
keluarga Anda pun ujian berharga nggak itu Pak? Sudah Bapak Ibu? Sudah. Nah, ya setelah ditulis, Bapak gulung kertasnya saja, digulung, disimpan di salah satu ke tangan Bapak. Lalu Bapak pegang, digenggam erat benda itu, digenggam erat kertas itu ya. Nah, sudah. Lalu teman Anda yang B, ini Bapak Tata berarti akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Pak Ebi memberikan benda tersebut. Coba gimana Pak, merayu, membujuk gitu Pak. Dikepel sama Bapak Ebi atau yang kecil gitu Pak. Boleh nggak? Boleh nggak Pak Ebi? Boleh. Ini Pak Ebi, kalau saya terpilih nanti beri hadiah Pak Ebi. Iya, ya. Boleh kan? Boleh. Boleh tuh Pak Ebi. Oke, asik. Gampang berhadiah baru-baru. Boleh, aku dapat. Oke, terima kasih Bapak Tata. Tepuk tangan atau untuk pelatih kita dengan Ustaz. Ya, jadi menurut Bapak Ibu seharusnya itu Pak Ebi ngasih nggak? Jangan. Kenapa Bu? Jangan Bu. Why? Harus punya pendirian. Ada itu sesuatu yang benar-benar jangan jadi itu harus kita pegang teguh, jangan sampai ada yang bisa diambil apapun itu caranya ya Bu. Iya, emang seharusnya Pak Ebi nggak ngasih ke walaupun dirayu gimana gitu, karena itu barang yang berharga punya Pak Ebi gitu, jangan dikasih ke orang. Iya betul, jadi Bapak Ibu udah dirayu berarti ya Pak. Nah ya, jadi kegiatan tadi itu berarti kita salah satu bentuk kontrol diri ya. Apakah Bapak Ibu tadi bisa mengontrol dirinya sendiri ataukah dikontrol oleh orang lain? Nah, kayak muat Bapak Ibu. Oke, next. Nah, di sini ada perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Nah, di sini ilusi guru mengontrol murid. Ini mah baca semuanya ya. Guru bisa mengontrol murid gitu. Lalu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang terakhir ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa seperti tadi yang dilakukan oleh Ustaz Tata, memaksa Pak Edi sinilah sini, gitu akhirnya dikasih gitu ya. Nah itu ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, sama seperti kita ke murid ya Bapak Ibu ya. Kita kan orang dewasa nih, ke anak murid memaksa kamu harus mengerjakan tugas ini, itu namanya memaksa ya Pak Bu ya. Oke lanjut. Nah di sini siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol itu ya? Di sini kalau stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Seperti yang tadi dilakukan sama Bapak Tata, mungkinnya itu Bapak Tata sedang mengubah Pak Ebi agar berpandangan sama dengan Bapak Tata. Nah, tapi kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain gitu. Jadi kita memahami orang, bukan orang yang harus mengikuti kita. Seperti itu ya. Lalu yang keduanya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Misalnya, anak datang terlambat, kita langsung berpikir si anak ini salah nih, karena dia datang terlambat, karena dia tidak mematuhi peraturan sekolah. Tetapi kalau kita lihat dari teori kontrol, semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Kenapa sih si anak ini datang terlambat? Ya, begitu. Itu yang sering kita lupakan, kita hanya lihat kesalahannya saja. Gitu ya Bu ya. Lanjut lagi. Nah, kalau di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tadi Pak Ebi banget ini loh. Orang lain, Bapak Tara bisa mengontrol Pak Ebi ternyata. Nah, tapi ketika kita lihat teori kontrol, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Gitu ya.
Lanjut lagi, di bawahnya hampir sama ya. Saya bisa mengontrol orang lain. Ini seperti kita ke murid. Saya pasti bisa mengontrol murid harus begini. Tetapi ketika kita lihat teori kontrol, kita sendiri tidak bisa mengontrol orang lain. Karena tadi ya seperti yang kegiatan kepalan tangan tadi, kita sendiri punya kependirian sendiri gitu ya. Lalu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah tadi Pak Tata ngebujuk gagal gitu, ayo terus dipaksa gitu ya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tapi kalau kita lihat teori kontrol, adanya kolaborasi dan kesepakatan yang menciptakan pilihan baru. Jadi ada komunikasi antara aku dengannya gitu, sampai tercipta pilihan-pilihan baru. Selanjutnya yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Aku menang, dia pasti kalah. Nah, kalau di teori kontrol sama-sama menang dan menang karena tadi adanya, ya betul Pak, win-win solution, karena adanya apa? Kesepakatan gitu. Nah, di sini ya Bapak Ibu ya, teori kontrol atau teori pilihan ini dicetuskan oleh Dr. William Glasser. Nah, di sini ya di bagian sebelah sana, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian semua perilaku pasti memiliki tujuan. Yang tadi ya, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus atau kesepakatan menciptakan pilihan baru. Kemudian realitas kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda tentunya. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya kesenangan dan kebebasan. Lalu ada lagi 5 posisi kontrol. Nah, ini nanti kita bahas ya. Yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman, kemudian sebagai pemantau dan sebagai manajer. Ketika kita ada di posisi sebagai manajer, maka terjadilah penerapan restitusi ya. Ini juga kita akan bahas. Iya, nanti kita akan bahas restitusi. Oke, lanjut Bu. Nah, di sini apa sih makna disiplin itu ya? Disiplin ini berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri. Ya, dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Tapi di dalam budaya kita, makna disiplin ini jadi berubah maknanya ya, menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Setuju ya dengan ini ya? Kita pasti berpikir begitu. Orang yang disiplin pasti dia patuh gitu ya. Nah, kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ini dikutip dari ini ya, Yayasan Pendidikan Lumpur, diperbanyak oleh pelatih bersertifikat. Oke, lanjut Bu. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Ya, nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Namanya universal ya Pak Bu ya, pasti banyak begitu. Nah, setiap perilaku atau perbuatan itu pasti memiliki suatu tujuan. Termasuk tadi yang saya sebutkan, ketika anak datang terlambat itu pasti ada tujuannya. Lalu dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya, motivasi dalam dirinya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai kebajikan ini kita kenal dengan profil pelajar Pancasila ya. Yang pertama apa? Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, di sini ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Lanjut. Ya, di sini ada teori motivasi perilaku manusia.
untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Di sini motivasi eksternal, berarti motivasi dari luar ya Bu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya dapat melakukannya? Ini juga motivasi eksternal. Nah, yang terakhir ini, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini adalah motivasi internal. Yang paling baik yang mana Bu? Yang internal, dari dalam diri sendiri ya. Iya betul. Nah, ini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kita memerintah diri kita sendiri ya Bu ya. Oke. Nah, ini tadi apa itu resti? Ingat nama resti pokoknya ya. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi cara restitusi ini cara paling baik Pak Bu untuk menyelesaikan berbagai masalah dengan murid. Nah, di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan itu. Jadi kenapa sih anak-anak tuh sudah dikasih tahu kamu salah, dia mengulangi lagi? Karena dia lakukan untuk menebus kesalahan, bukan untuk belajar dari kesalahan. Nah, yang kedua, untuk memperbaiki hubungan ya. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Kamu harus membersihkan WC. Harus itu berarti apa? Paksaan. Kalau tawaran, menurut kamu gimana sih cara memperbaiki kesalahan kamu, misalnya gitu ya? Kamu mau ini atau ini? Nah, itu kan tawaran. Iya. Oke, yang keempat, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri sendiri ya. Lalu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, yang tadi kebutuhan dasar manusia itu ya Bu. Selanjutnya, restitusi adalah cara paling baik tentunya. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian fokus pada solusi. Dan terakhir, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Selanjutnya Bu. Oke, nah ini ada keyakinan kelas. Apa itu ya keyakinan kelas? Kenapa sih bahasanya itu keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan saja? Karena apa? Nah, ini contoh ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak 1,5 meter saat corona itu ya? Lalu mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti aturan. Jadi kalau kita pakai bahasa peraturan Bu, itu tidak akan berdampak ya sebetulnya. Kalau kita pakai bahasa keyakinan, berarti datang dari dalam diri, gitu, dalam diri sendiri. Gitu. Nah, di sini ya. Ya, di situ ada peraturan kelas, keyakinan kelas, menjadi lingkungan positif, dan terakhir ke budaya positif. Di sini yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang mana Bu? Nah, di sini ada kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Sementara di sebelah kiri datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Nah, yang mana yang kira-kira merupakan keyakinan bukan peraturan? Kanan atau kiri? Kenapa begini kanan keyakinan? Kanan yang mana? Kanan ini ya. Kiri. Yang mana Bu Yuni keyakinan? Di sana tuh berisi bukan
Iya, betul. Kalau yang kanan itu jadi menciptakan supaya dalam pikiran si anak tuh nggak ada rasa terpaksa gitu ya. Iya, setuju dengan Bu. Itu dengan sendirinya. Iya, betul. Jadi kalau ini kami di situ juga sudah tertera ya Bu ya. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Artinya di sini sama-sama meyakini antara guru dan murid itu sepakat untuk membuat keyakinan kelas ini, Pak Bu. Kami dan guru dan murid saling menyayangi. Iya, betul Bu, sadar dari dalam diri sendiri. Gitu. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, misalnya datang terlambat, menurut kamu apa sih keyakinan kelas kita? Kenapa kamu sampai datang terlambat? Kita kan sudah bikin keyakinan kelas nih. Oh iya Bu, keyakinan kelas kita ini. Nah, itu dia akan ingat sendiri karena dari dalam dirinya sendiri ya membuat keyakinan kelas ini. Lanjut. Nah, di sini Bu, kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Lalu lagi hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain, berkomitmen gitu ya. Selanjutnya dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan dan kelasnya ya. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar, gunakan masker, keyakinan kelasnya, kesehatan, keselamatan, jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Nah, yang tadi di awal ada pertanyaan pemantik ya. Apakah ketika kita memberikan penghargaan kepada anak itu akan memunculkan apa? Motivasi ya untuk anak. Di sini ternyata ketika kita memberikan penghargaan Bu, sebenarnya anak itu telah didukung oleh penghargaan itu sendiri. Nah, di sini pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya ya, di sini ada penghargaan bisa menghukum, kemudian mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif dan merusak hubungan. Kenapa Bu dikatakan seperti ini? Misalnya gini, si A, Bapak Tata memberikan penghargaan pada si A. Kemudian ketika Bapak Tata tidak memberikan penghargaan, si A akan bagaimana? Malas mengerjakan tugas ya kira-kira? Iya, karena dia ngelihatnya biasanya Pak Tata memberi penghargaan, sekarang nggak ada penghargaan, udah malas, gitu ya. Jadi dia itu melakukan sesuatunya karena Bapak Tata memberi penghargaan, bukan dari dalam dirinya gitu, bukan motivasi dari diri sendiri. Itu kenapa disebut ternyata penghargaan itu bisa menghukum anak sebenarnya, gitu Bu ya. Jadi kalau beri penghargaan itu nggak baik sebenarnya ya Bu ya. Oke, lanjut. Nah ini ada yang namanya hukuman, ada juga yang namanya konsekuensi. Tindakan guru nih menyuruh anak mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah si anak itu. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga sama hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman juga. Nah, yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kenapa di sini konsekuensi bukan hukuman? Karena bagaimana, Bu Beri? Jadi hukuman itu Pak, Bu, cirinya pasti dia ke fisik ya. Ya, ingat ya dari nomor 1, 2, 3 itu pasti fisik kaitannya ya. Kemudian kalau konsekuensi, ketika si anak misalnya mencoret-coret kertas temannya, ya konsekuensi kamu karena kamu telah mencoret-coret, berarti kamu harus menggantinya. Nah, begitu ya. Kemudian membersihkan tebalan air di meja karena tersenggol pada saat belajar, ini juga konsekuensi. Selanjutnya murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini hukuman karena ini berkaitan dengan fisik. Yang terakhir, lari di lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini konsekuensi karena dianya terlambat olahraga gitu. Jadi ya udah lari gitu, karena mau belajar olahraga gitu ya. Selanjutnya, nah di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi.
Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan, tadi berkaitan sama fisik ya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tapi kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi tanpa menyakitkan. Kemudian hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati, aduh ngeri banget ya, bawa hati untuk jangka waktu lama, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek kalau konsekuensinya. Kemudian anak membenci kedisiplinan, ini kalau hukuman. Tapi ketika kita beri konsekuensi, maka anak akan menghargai disiplin ya. Selanjutnya, hukuman itu berupa paksaan, kalau konsekuensi enggak, stimulus dan tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, betul ya? Tadi kan disuruh push up, itu kan menyakiti diri sendiri. Nah, tapi kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, gitu. Untuk hukuman, konsep diri yang buruk tentunya konsekuensi konsep diri yang baik. Nah, dalam hukuman anak juga belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Anak pasti akan takut ya Bu ya, tidak mengakui kesalahannya karena apa? Takut dihukum gitu ya. Tapi kalau kita beri konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, selanjutnya ada marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Untuk konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan, tapi untuk sementara. Nah, di sini ada identitas gagal, identitas sukses Bu, Pak. Sini identitas gagal kalau kita memberi hukuman ya. Tadi yang poin-poinnya yang tadi disebutkan ya. Nah, di sini ada korban mendapatkan keadilan ya. Terus kalau konsekuensi di sini identitas sukses, disiplin, konsekuensi, restitusi. Nah, dalam konsekuensi tadi ya yang disebutkan sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Kita memberi pilihan kepada anak, gitu ya. Nah, selanjutnya dalam konsekuensi tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu pendek. Tapi kalau restitusi menguatkan murid dalam jangka waktu panjang. Nah, selanjutnya untuk konsekuensi korban bisa diabaikan, tetapi restitusi korban mendapatkan ganti. Kemudian untuk konsekuensi murid dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi murid akan mendapat penguatan Bu. Selanjutnya penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Ini kalau restitusi. Nah, kalau konsekuensi. Tetapi kalau restitusi masalah akan terpecahkan. Selanjutnya dalam konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Tetapi ketika kita menerapkan restitusi, murid akan belajar bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian dalam konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Sedangkan dalam restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Nah, di sini ada contoh pertanyaan atau pernyataannya ya dalam hukuman seperti ini. Peraturannya adalah kamu harus. Nah, dalam konsekuensi apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Tetapi dalam restitusi apa yang kamu yakini? Seperti tadi kita membuat keyakinan kelas dulu, lalu kita tanya sama anak, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi kita kasih penawaran ke si anaknya. Menurut anak itu apa sih gitu hal yang bisa memperbaiki kesalahannya? Kemudian pada konsekuensi murid atau anak akan menghormati peraturan, hukuman membenci peraturan. Sedangkan untuk restitusi murid akan menghormati dirinya sendiri dan menghormati orang lain. Sangat terlihat bedanya ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kalau konsekuensi netral, hukuman negatif, yang positif tentu restitusi. Kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ya kebutuhan dasar manusia. Ini juga kebutuhan kita tentu ya Bapak Ibu, bukan kebutuhan murid saja. Ada kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan penguasaan, kebutuhan bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Jadi ketika ada anak melanggar atau berbuat kesalahan, kita cari tahu dulu kebutuhan dasar apa sih yang dia butuhkan. Misalnya muridnya Bu Ferry, dia ternyata
untuk kebutuhan dasarnya itu ternyata kasih sayang dan rasa diterima. Dia bikin masalah ini karena ternyata dia itu kurang kasih sayang gitu. Iya, coba lanjut. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru ya, 5 posisi kontrolnya. Nah, di sini ya, tadi ada apa nih? Penghukum, itu ya, yang identitas gagal. Penghukum, pembuat orang. Jadi 5 posisi kontrol itu ini ya Bu. Penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Nah, misalnya gini, guru berbuat dalam ini ya, kalau sebagai penghukum menghardik, menunjuk-nunjuk si anak, menyakiti, menyindir. Dalam ketika si guru berposisi membuat orang merasa bersalah, pasti guru itu akan berceramah, mengatakan seharusnya titik-titik. Ibu kecewa, nah itu ya, membuat orang merasa bersalah. Ibu-ibu pernah yang mana nih? Kemudian kalau posisi sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya gitu. Jadi si murid merasa teman sama guru itu ya. Nah, sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Kalau sebagai manajer, ini yang restitusi nih ya, sebagai manajer akan mengajukan pertanyaan. Mengajukan pertanyaannya itu, kamu pasti ya punya alasan kenapa sih kamu datang terlambat gitu misalkan. Lalu nih guru berkata dalam menghukum ya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan gitu. Selanjutnya kalau membuat orang merasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali mengatakan itu, ibu stres. Nah itu membuat orang merasa bersalah. Tapi kalau sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat gak ibu pernah bantu kamu? Itu sebagai teman. Sebagai pemantau, apa peraturannya? Nah kalau sebagai manajer, apa yang kita yakini? Balik lagi ke yang tadi ya Bapak Ibu ya. Apa sih yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Gitu. Nah, hasilnya nih Bapak Ibu, kalau posisi kita sebagai penghukum, anak akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong karena dia takut dihukum. Jadi dia nggak jujur. Kemudian, kalau kita sebagai pembuat orang merasa bersalah, hampir sama ya. Anak akan menyembunyikan kesalahannya, menyangkal dan berbohong. Kalau kita sebagai teman, ketergantungan, maksudnya gimana nih Bapak Ibu? Tadi misalnya ya, si ibu ini selalu baik ke si anak itu ya. Jadi si anaknya ketergantungan ke gurunya. Ketika gurunya tidak membantu anak itu, anak tersebut akan kecewa dan dia tidak mau melakukan tugas misalnya seperti itu. Nah, kalau sebagai pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi Bapak Ibu. Itu tuh ada Bu Indi, ayo kita duduk. Kan karena ada pengawasnya, ada pemantaunya. Tapi ketika saya keluar, udah biarilah Bu Indi gak ada gitu ya. Nah itu sebagai pemantau, betul ya Pak ya. Nah tapi kalau sebagai manajer menguatkan pribadi, kemudian apalagi kaitannya dengan dunia berkualitas. Nah kalau sebagai penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi murid itu nggak suka dengan posisi kita kalau kita sebagai penghukum ya. Kalau membuat orang merasa bersalah, murid masih meletakkan guru dalam dunia berkualitas. Jadi menurutnya masih berkualitas gitu ya. Kalau sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting karena dia merasa friend gitu ya sama guru. Dia merasa teman sama kita. Nah, kalau sebagai pemantau ya basic. Kalau sebagai pemantau, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Guru, peraturan dan hukum. Ketiga itu karena si gurunya sebagai pemantau gitu ya. Nah, kalau yang terakhir, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif. Jadi ke dirinya gitu. Nah, selanjutnya ketika murid berkata ya, ini ketika guru sebagai penghukum, murid akan berkata seperti ini. Ah, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi gitu. Karena kita sering lama-lama, jadi biarin aja gitu. Nah, tapi ketika kita sebagai pembuat orang merasa bersalah, maafkan saya Bu, maafkan saya Pak gitu. Lalu ketika sebagai teman, saya pikir Bapak Ibu teman saya ternyata begitu. Nah
ini tadi yang saya sebut ketergantungan. Ketika murid kecewa dengan gurunya, dia kan sudah menganggap kita teman, tapi ternyata ada yang membuat kecewa dari guru tersebut. Jadi si murid akan berkata, oh, saya pikir bapak ibu ini teman saya, ternyata tidak. Gitu. Iya, ya betul ya. Nah, kalau sebagai pemantau, gini, karena si guru itu mungkin tadi diberi penghargaan ya. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, gitu ya. Jadi karena guru ini sering mengawasi gitu ya. Udah tahu lah si ibu mah pasti mengukurnya, kasih tugas berapa halaman gitu. Lanjut sebagai manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki kesalahan saya, memperbaiki keadaan ini gitu ya. Dan dampaknya pada murid, ketika kita sebagai penghukum, pasti murid itu akan mengulangi kesalahan. Betul ya Bu ya? Pasti itu. Lalu ketika kita sebagai pembuat orang merasa bersalah, murid akan merasa rendah diri karena dia merasa bersalah banget gitu ya. Lalu ketika kita sebagai teman, murid akan lemah, tidak mandiri dan ketergantungan karena dia merasa punya teman. Ah udahlah, gue punya teman aku, CS aku gitu ya. Nah, kalau kita sebagai pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya, jadi dia pasti selalu berharap ini hadiah atau reward, penghargaan gitu ya. Nah, kalau sebagai manajer, murid akan mengevaluasi diri. Bagaimana sih caranya memperbaiki diri gitu ya Bu? Iya, sebagai manajer yang paling baik ya Bu. Nah di sini ada pernyataan-pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa nih Bu yang mengatakannya? Pembuat orang merasa bersalah ya. Ini contohnya ya. Terus ada, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sebagai penghukum pasti ada di antara kita ya. Nah, ayolah dilakukan dari ibu atau bapak itu sebagai teman. Terus apa kamu mau mendapat stiker stiker bintang hari ini? Itu sebagai pemantau atau pengawas tadi ya. Lalu bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah? Nah, ini sebagai manajer atau yang restitusi tadi ya, ini yang paling baik. Dan terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Kamu nulisnya lama, selalu paling terakhir. Itu sebagai penghukum. Guru kelas 1 hafal banget ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini kita bahas segitiga. Apa sih restitusi itu ya? Segitiga restitusi. Nah, di sini Bu, ketika ya, tadi kan ada posisi sebagai manajer ya yang paling baik. Dalam posisi sebagai manajer itu kita terapkan segitiga restitusi. Karena segitiga pasti ada 3 ya Bapak Ibu ya. Yang pertama ini menstabilkan identitas yang bawah ya. Kemudian yang kedua validasi kesalahan ya, atau validasi kebutuhan boleh. Validasi tindakan kesalahan ini sebenarnya ya. Nah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi ini yang kita katakan kepada murid ya. Ketika murid misalnya datang terlambat, oke, nggak apa-apa. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi ingat lagu Sherina ya, Bu? Lalu kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ibu juga pernah gitu. Kemudian yang kedua itu validasi tindakan kesalahan. Tindakan kesalahan si murid ya. Kita bilang begini ke murid, kamu pasti atau kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Mengapa kamu datang terlambat? Kamu pasti punya alasannya. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, ini hubungannya dengan keyakinan kelas tadi ya. Nilai-nilai apa sih yang telah kita sepakati? Kita kan sudah bikin keyakinan kelas gitu ya. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Lalu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Gitu. Jadi ketika anak bersama, kita ingat segitiga restitusi ini Pak Bu ya. Jangan langsung kamu datang terlambat lagi ya, gitu. Oke, boleh lanjut. Iya, lanjut. Nah, ini ketika kita menstabilkan identitas ya. Itu lihat ya di kolom yang biru. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi jangan sampai anak itu sudah bersalah lalu kita berperilaku seperti tadi penghukum misalnya,
itu kan si anaknya juga akan merasa dirinya itu gagal. Tetapi ketika kita menerapkan segitiga restitusi, maka kesalahan si anak itu berubah menjadi positif bagi diri anak itu. Nah, guru berkata ini ya yang tadi dijelaskan, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah membuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Atau bapak dan ibu atau bapak tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Nah, kemudian kalau kamu menyalahkan diri kamu sendiri secara terus-menerus, apa kamu bersikap baik pada diri kamu sendiri? Nah, oke lanjut Bu. Ini validasi tindakan kesalahan ya. Akan membantu siswa mengenali kebutuhan dasarnya yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar atau basic needs. Apakah itu power, freedom, love and belonging, fun and survival. Yang tadi ya, kasih sayang, rasa terima. Ini versi bahasa Inggrisnya. Oke, nah di sini guru akan berkata seperti ini. Pada tahap ini ya, validasi kesalahan. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Gitu. Jadi si anak itu tidak akan merasa bersalah banget gitu ya. Lalu kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, sikap yang baru. Nah, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus mengukur? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, oke, lanjut. Yang terakhir ini adalah menanyakan keyakinan. Murid akan melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru akan berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini intervensi 30 detik. Ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan cara non konfrontatif ya Bapak Ibu ya. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apa saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan kamu menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apakah yang kamu lakukan saat ini sesuai? Kapan kamu siap untuk mulai? Peraturannya apa? Dan masih banyak lagi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, ini ada sedikit video ya. Nah ini ya, selanjutnya posisi. Nah ini yang terakhir posisi menuju yang paling baik.
Iya, itu ya tadi ya Bapak Ibu. Yang 5 posisi apa? Kontrol. Yang pertama posisi apa Bu? Penghukum. Selanjutnya apa? Pembuat merasa bersalah. Yang ketiga apa Bu? Apa? Teman. Iya. Kemudian pemantau. Terakhir sebagai manajer itu yang paling baik ya. Ada lagi boleh ya Bu ya video dari ini ya tentang segitiga restitusi ya, penerapannya ini boleh sedikit saja yang diputar satu contoh ya. Boleh langsung guys. Iya. Nah ini ya. Ini yang pencetusnya segitiga restitusi Diane Gonzalez. Iya, proses. Ini tiga langkah. Nah, menstabilkan identitas. Oke. Validasi tindakan yang salah. Terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, di sini ada contohnya ya Bapak Ibu. Kasus siswa. Ini menstabilkan identitas. Kesel banget kayaknya ya.
sekali Bu. Nah, tadi kita lihat di video ya, awalnya si anak itu bagaimana Bu? Emosi jiwa. Tapi ketika gurunya mulai melakukan tahapan restitusi tadi ya, yang pertama apa tadi, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan kesalahan, dan terakhir apa, menanyakan keyakinan. Semakin lunak lagi si anaknya ya. Nah gitu, jadi ketika si anak emosi, kita apa, stabilkan identitasnya begitu, seperti contoh tadi gitu ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya saya serahkan pada moderator ya, karena sesi pemaparan sudah cukup. Lalu ada sesi berikutnya ya, moderator silakan. Terima kasih kepada Ibu Windy Nisfiani. Kita berikan aplaus dulu ya untuk Ibu Windy Nisfiani. Penyampaian materinya sungguh sangat jelas. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, saya persilahkan. Mungkin di sini ada rekan guru yang mau bertanya mengenai budaya positif di sekolah. Silakan. Silakan Bapak, sudah semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu dan Bapak sekalian, saya bertanya ini kaitan paparan tadi, kaitan dengan budaya positif. Kebetulan memang di kenyataannya tadi seakan-akan gitu mudah ya, dalam teori sebenarnya mudah, kayaknya bahkan seperti ini, tapi prakteknya itu susah sekali kayaknya. Itu sebagai saya. Tadi mungkin kalau lihat dari lima positif tadi, mungkin kayaknya kalau pribadi saya mungkin masuknya ke penghukum ya. Kadang-kadang suka mengatakan pada anak tak sadar, kadang-kadang akibat dari emosi yang ada dalam diri kita kepada anak, kadang-kadang di berkata yang lemah lembut, kadang-kadang kita merasa dirujak ya. Anak itu nggak rujak kadang-kadang dikasaran melawan kayaknya seperti itu. Jadi harus berbuat seperti apa? Maksudnya ini mungkin merasakan di kelas 6. Nah, tindakan apa yang baik ya, yang harusnya kita lakukan di dalam kelas, di kenyataan pembelajaran yang sebenarnya menghadapi anak-anak, itu satu. Yang kedua, ini kaitan dengan banyak kasus di luar kan. Kemarin kita ada video viral di mana ada guru agama menegur anaknya suruh belajar sholat, yang ngajak sholat berjamaah, ya bahkan sampai-sampai katanya mencubit dan sebagainya, mungkin dianggap melanggar etika sebagai guru. Sampai-sampai dilaporkan oleh anak dan orang tuanya ke kepolisian. Nah, ini satu hal yang bagi kita miris ya. Selama ini kan melihat anak didik kita dari segi kesopanan, sopan santun, dari segi bahasa kadang-kadang susah diatur. Nah itu bahkan saya mau kemarin itu ada itu bahkan apa seperti ini ngomong pada persoalan usul bagi orang yang anak-anak yang sudah diatur, apa harus dipanggil dulu orang tuanya, diajak bicara, anak bapak seperti ini, bagaimana kalau kami tindakan kami di luar batas seperti itu, gimana yang seperti itu. Nah itu yang penting yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana tindakan kita yang sebaiknya supaya kita mengarah kepada menjadi guru yang tadi apa, yang terbaik itu guru yang manajer. Nah, itu. Maka sekian, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari yang lain. Saya tampung pertanyaan untuk 3 orang maksimal. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan kepada Ibu Ferry. Terima kasih atas waktunya. Lalu di sini saya akan menanyakan, karena selama ini kita sebagai guru itu menerapkan posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah ya. Lalu bagaimana cara kita sebagai guru agar bisa menerapkan posisi kontrol sebagai manajer, karena sepertinya sangat sulit ya dilakukan ketika menemui anak yang melakukan perilaku yang tidak benar atau
yang dilakukan selalu setiap hari terus menerus seperti itu. Terima kasih. Ada satu pertanyaan lagi mungkin? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akan menyerahkan kepada Ibu Lindi untuk menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu dari Pak Tata. Pak Tata mengungkapkan bahwa teori yang disampaikan dan dibuat oleh tim yang di pusat itu sangat bagus dan mudah, ideal sekali ya penerapan di sekolah. Cuman kadang katanya di kelas itu situasinya berbeda. Kerap kali kita dihadapkan kepada anak-anak yang memang sulit sekali untuk ditangani. Bagaimana sih tindakan apa sih yang harus kita lakukan sebagai guru jika ada anak-anak di kelas yang selalu mengulang-ulang kesalahannya? Setelah guru berbagai tindakan yang dilakukan oleh guru, mereka terus mengulang kesalahan yang sama. Pertanyaan yang kedua mengenai tentang kasus viral guru yang dilaporkan oleh orang tua karena menegur saat anak tidak sholat. Nah, tindakan apa? Mungkin yang bersama ya Pak ya. Tindakan apa yang seharusnya dilakukan oleh guru supaya tindakan seperti itu tidak terulang kembali, mungkin begitu ya Pak ya. Pertanyaan dari Pak Tata. Silakan kepada Ibu Lindi. Ya. Baik, terima kasih Bapak Tata sudah menyampaikan pertanyaannya. Yang pertama tadi Bapak sudah jujur terhadap diri sendiri bahwa Bapak sebagai penghukum ya Pak posisinya. Kita semua pasti seperti itu ya Bu ya. Saya juga pribadi seperti itu, ada posisi penghukumnya, posisi sebagai teman juga pernah saya ya, mantau juga pernah gitu. Jadi kita semua sama Bu, dan kita semoga sama-sama bisa menerapkan posisi sebagai manajer ya. Semuanya pasti sulit ya Bu ya kalau pertama diterapkan. Tapi kita harus percaya bahwa dengan usaha pasti semuanya akan berhasil ya. Pelan-pelan tapi insya Allah akan berhasil begitu. Nah, bagaimana dengan kasus Bapak Tata tadi, ketika si murid ini susah sekali ya, dinasihati, ditegur dan segala macamnya, mengulangi lagi. Mungkin kita lihat dari awalnya tadi, karena sebagai penghukum itu, lalu selanjutnya Pak, betul sekali setuju dengan Bapak, kita sebaiknya ada komunikasi dengan orang tua Pak. Karena kita itu mendidik anak di sekolah tidak full 24 jam ya Bapak Ibu, betul? Nah, kita juga perlu adanya peran serta orang tua dalam hal ini. Jadi, kita komunikasikan dengan orang tua, bagaimana sih ini si anak gitu ya. Kita juga harus tahu dulu Pak, kebutuhan dasar tadi Bapak Ibu. Sebenarnya si anak ini apa sih yang dibutuhkan? Apakah kebutuhan dasarnya itu kasih sayang? Atau tadi penguasaan misalnya ya. Si anak itu ingin sekali kayaknya itu jadi ketua lah ya istilahnya. Nah itu berarti penguasaan misalnya gitu. Terus apalagi tadi bertahan hidup atau apa. Jadi kita harus tahu dulu apa kebutuhan dasar si anak. Kemudian barulah kita menerapkan segitiga restitusi tadi Pak Bu. Dan yang tadi cara apa yang harusnya dilakukan oleh kasus guru yang viral tadi ya. Itu kembali ke jawaban pertama tadi, kita cari tahu dulu kebutuhan dasar siswa tersebut. Kenapa sih siswa itu disuruh sholat kok malah akhirnya mengadu ke orang tuanya marah-marah? Kita cari tahu apa sih sebetulnya yang dibutuhkan oleh siswa itu sampai dia melakukan hal seperti itu. Banyak kita temui ya kasus di sekolah, saya pribadi. Ternyata si anak ini broken home Bapak Ibu. Dia jarang ke sekolah, dia bilang ke saya sudah ngobrol dari hati ke hati dengan anak tersebut. Kenapa jarang masuk ke sekolah? Karena Bu, saya itu semangat ke sekolah cuman kalau ditemani oleh ibu saya. Dan orang tuanya sudah bercerai Bapak Ibu. Nah disitulah kita tahu kebutuhan dasarnya apa? Kasih sayang. Begitu Bapak Ibu ya, jadi kita harus cari tahu dulu apa sih kebutuhan dasar si anak ini. Setelah itu baru kita terapkan segitiga restitusi.
semua permulaan itu sulit. Sesuai saya pernah mendengar pepatah Jerman ya, bunyinya itu aller Anfang ist schwer, artinya semua permulaan itu sulit. Pasti semua hal yang pertama kali kita lakukan akan terasa sulit, tapi ketika kita mulai mencoba, kemudian kita terbiasa melakukannya, insya Allah akan mudah. Begitu juga dengan saya yang tadinya sebagai penghukum, betul, saya juga sebagai penghukum, iya, pembuat merasa bersalah juga, iya, teman juga pernah, pemantau juga sering saya seperti itu, Bu. Tapi insya Allah pelan-pelan setelah kita tahu apa yang baik nih bagi anak, oke, mari kita mulai sama-sama menerapkan posisi sebagai manajer ini dengan segitiga restitusi. Barangkali seperti itu Bapak jawaban saya. Bagaimana? Terima kasih Bu. Ibu Indi, kita ke pertanyaan kedua, bagaimana cara menerapkan posisi kontrol kita sebagai manajer di kelas ya Bu Ferry? Ya Bu Ferry seringnya pembuat merasa bersalah ya Bu. Sama sih Bu pernah. pernah Bu, saya seperti itu pernah sampai si anak itu benar-benar, ya Bu aku minta maaf ya Bu, aku salah banget sama Ibu. Oke Bu. Nah itu pembuat bahasa bersalah gimana ya Bu? Kalau kita sudah biasa melakukan susah ya Bu ya. Nah kembali lagi ke tadi ke jawaban yang Pak Tata, kita awali dulu dengan menggali apa sih kebutuhan dasar si anak tersebut. Gitu ya. Kita harus cari tahu dulu bila anak tersebut susah diajak komunikasi, maka kita harus cari tahu dulu keluarganya Bu. Dengan mengadakan apa dulu sebelumnya kita di awal-awal pembelajaran itu kita mengadakan apa? Asesmen diagnostik. Nah, dari asesmen diagnostik itu kita bisa tahu apa yang anak butuhkan, ya. Kebutuhan belajar anak seperti apa. Lalu lebih bagus lagi kita tahu dalam keluarganya seperti apa. Jadi kita bisa tahu dampak dari perilaku siswa di sekolah itu karena di rumahnya seperti ini loh Bapak Ibu. Kadang kita hanya menghakimi ya, si anak begini, aduh bisa bandel gitu ya Bapak Ibu, membuat onar, membuat masalah. Itu saya alami tahun lalu. Ini anak ini bandel sekali membuat masalah terus. Tapi kita tahu, kita harus cari tahu. Oh ternyata di keluarganya seperti ini. Oh ternyata kebutuhan dasar yang anak ini butuhkan adalah apa? Wajar sekali dia berlaku seperti itu. Nah begitu Bu Ferry ya, kita cari tahu dulu. Ya diawali dengan asesmen tadi ya, asesmen diagnostik, kemudian kita cari tahu kebutuhan dasar dari siswa itu, dan barulah kita bertahap menerapkan segitiga restitusi. Ya, saya serahkan kembali kepada moderator. Ya terima kasih, sesi tanya jawab sudah kita lalui bersama. Untuk sesi selanjutnya yaitu refleksi dari hasil seminar diseminasi budaya positif. Kembali akan disampaikan oleh Ibu Indi Mustiani. Ya, selanjutnya setelah tadi Bapak Ibu menyimak materi yang saya sampaikan, kemudian ada sesi tanya jawab, kita sama-sama merefleksikan hari ini ya. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak dan Ibu yang Bapak Ibu dapatkan dari diseminasi budaya positif ini? Barangkali dari Ibu Kepala ada. Setelah Ibu simak dari pertama sampai akhir, dalam refleksi berarti seolah guru itu jangan dulu menghakimi atau menuduh anak gimana gitu ya, tidak sekolah. Jadi berarti harus mencari dulu permasalahan anak, kenapa anak tidak masuk sekolah sering gitu. Jadi intinya Bapak Ibu guru yang Ibu harapkan dan semua harapkan, cari dulu masalahnya. Jadi tadi ada kata-kata dari hati ke hati gitu. Setelah itu mungkin anak bicara karena ini di rumah. Nah itu jadi kita merefleksi, jangan dulu anak dipukul misalnya tidak lambat sekolah, suruh nyapu, suruh lari gitu kan. Jadi intinya
ada di kita juga, di guru ya, sebagai pemacu berubahnya anak menjadi lebih baik. Itu yang Ibu sampaikan. Iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Ibu Kelas Sekolah kita yang telah merefleksikan pertanyaan nomor 1. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik, motivasi dalam diri kita. Mungkin Bapak Ustadz tadi. Terima kasih. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi? Perasaan saya merasa terbuka, merasa bangga lah. Ya, yang jelas sebelum tadi, apalagi kaitan dengan makna disiplin dan motivasi. Intinya, guru itu harus memberikan motivasi sehingga timbul dari diri anak itu kemauan yang timbul dalam diri sendiri untuk mengikuti, mentaati kedisiplinan yang diterapkan di sekolah. Itu mungkin seperti itu. Jadi kami itu merasa, oh iya, harusnya seperti itu, kita itu jadi guru itu intinya timbulkan dalam diri kita itu kesadaran, itu diantaranya. Jadi untuk mendidik anak itu memang satu tugas kita ya, untuk bersama-sama mendisiplin anak, intinya supaya bagaimana caranya menimbulkan motivasi yang timbul dari dasar diri sendiri, dari anak itu sendiri. Jangan ada keterpaksaan. Tapi harusnya itu untuk bagaimana untuk menciptakan itu tuh kadang-kadang susah mendidikkan itu. Ya itu tadi kembali pada ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berarti itu kontrak belajar mungkin yang dibuat guru dengan anak seperti itu, yang kesepakatan bersama. Ya. Jadi kalau anak misalkan melakukan kesalahan, kembalikan situ. Dulu sepakatkan kamu harus mengikuti seperti ini. Jadi intinya saya merasa bangga, merasa terbuka. Ada pengalaman baru yang untuk ke depan, mudah-mudahan supaya ada perubahan dalam diri kita, supaya mereka juga motivasi dari diri kita, interaksi diri kita, selain itu dari anak juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak ya. Alhamdulillah ya Pak, jadi terbuka ya Pak, yang tertutup itu kan. Oke. Iya. Itu ya Pak ya. Selanjutnya peran abang seperti apa yang telah saya lakukan selama mengikuti diseminasi. Jadi selama ini peran Ibu seperti apa Ibu Puji? Sebagai teman. Yang tadi 5 posisi kontrol itu Bu. Peran Amung seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti diseminasi ini? Sebagai teman pernah Desti ya, emang kalau ngajar kelas bawah itu masih pada aja ya, harus ini ya, jangan terlalu terlalu kasar gitu kan, ngomong aja harus penuh kelembutan seperti itu. Jadi ya lemah lembut. Ya kebanyakan sebagai Besti. Tepuk tangan dulu buat memuji Besti. Ya, yang terakhir saya akan menjadi amung seperti apa setelah mengikuti diseminasi ini. Mangga Ibu Yesti. Assalamualaikum. Karena saya biasanya ngajar di kelas bawah, mungkin Besti setelah ini Bu, setelah ikut ini Bu Ampun, jadi saya ada masukan, jadi mungkin ya jadi manajer keuangan, mungkin jadi manajer dulu pelan-pelan tidak akan sekaligus. Iya, tepuk tangan juga untuk Ibu Yesti. Oke, kita sudah merefleksi juga setiap pertanyaan ini ya. Presentasi ini cukup sekian ya Bapak Ibu ya. Boleh saya pantau lagi ya Bu? Pantau lagi. Iya. Oke, jalan-jalan ke Cipatat.
Cakep. Pulangnya ketemu Hansip. Dengerin baca pulangnya ketemu Hansip. Nah, terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Mari kita terapkan budaya positif. Ya. Oke, demikian penyampaian materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk narasumber kita, calon guru penggerak angkatan 9 Ibu Windy Nisviani SPD. Penyampaiannya begitu menarik ya Bapak Ibu ya. Dari penyampaian itu mungkin saya akan sedikit memberikan kesimpulan, menyampaikan kesimpulan dari yang disampaikan oleh Ibu Windy, bahwa kita sebagai guru di sekolah itu bukan hanya sebagai pengajar saja yang mentransfer ilmu ya, tapi kita juga sebagai pendidik yang dituntut untuk menciptakan pribadi siswa yang positif. Maka dari itu diharapkan mungkin melalui kegiatan seminar ini kita bisa merefleksi diri, belajar sedikit demi sedikit untuk mulai menerapkan budaya positif kepada anak-anak kita. Sebelum ke anak-anak kita, mungkin kepada diri kita sendiri ya Bapak Ibu ya. Karena untuk menerapkan itu kita sebagai manajer, kita harus bisa terlebih dahulu memanage diri kita sendiri, munculkan kesadaran dari dalam diri kita sendiri. Jika kata tadi Pak Tata suka tidak bisa menahan emosi, ya mungkin berawal dari situ dulu ya Pak ya. Banyak-banyak istighfar, mungkin sekarang dari istighfar dulu kita coba mendekati anak didik kita, sehingga diharapkan nanti secara individu si anak juga muncul kesadaran apa sih tujuan hidup mereka ke depannya, sehingga pembelajaran akan lebih baik lagi, disiplin bisa diterapkan tanpa harus dengan tindakan kekerasan. Mungkin itu ya yang saya ambil dari penyampaian pada hari ini. Demikian Bapak Ibu, alhamdulillah seminar kali ini sudah terselenggara dengan lancar. Alhamdulillah ya, kita tutup ya acara seminar kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator mungkin banyak sekali kekurangannya. Saya ucapkan mohon maaf jika dalam penyampaian ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.